warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan bimbingan hari ini, untuk ketua kelas bisa menyiapkannya untuk berdoa. Monggo siap gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ya, masuk semua. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan terkait resiliensi, tumbuhkan resiliensi, di mana ini bisa membantu kalian untuk menjadi orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Itu untuk membangkitkan meskipun kalian pernah jatuh. Dengan adanya tumbuhkan resiliensi, maka kalian akan berusaha untuk tetap bangkit. Nah, itu untuk tujuannya, yaitu berarti untuk tujuan bimbingan kali ini yaitu menumbuhkan rasa bangkit atau rasa percaya diri, tidak mudah putus asa di dalam diri kalian. Nah, untuk yang pertama ini silakan kalian bagi menjadi 4 kelompok, berarti satu baris langsung ya. Mejanya silakan kalian gabungkan. Yuk, mejanya digabung. Ada semuanya. Di sini saya punya 4 buah. Silakan kalian buat menara
waktunya 5 menit untuk membuat satu buah menara. Nah, silakan di meja yang rata. Ayo gabung. Gabung kelompokmu mana? Silakan kalian buat menara setinggi-tingginya. Waktu kalian 5 menit sekarang 8:35:08 harus sudah selesai. Pelan-pelan, cari meja yang rata. Ayo semua katus bisa habis. Mau sekalana kalah, ayo sekalana, ayo. Pelan-pelan, makanya pelan-pelan, ayo. Maju mepet dalam sini, nanti kamu maju. Cari yang meja yang rata ya. Ayo, dikasih alon-alon, ditelaten. Gak usah panjang-panjang, aja langsung aja biar bisa kokoh. Ayo, jadi desa tinggi tuh. Langsung atasnya aja, sampai atasnya, tambah atasnya. Susah. Kerjanya tapi kan nggak izin, kerjanya nggak izin. Ayo lagi tinggi lo Mamat bisa itu lo Mamat tinggi dulu Mamat. Ayo naikin lagi, ayo Mat, minta berapa Mat? Menyajikan diambil. Nah tambah lagi Mat. Masuk ke isu. Kayak gini kan? Udah semuanya diam, angkat tangan semuanya, jangan ke atas, sudah stop, silakan duduk. Jadi, diajak diam semuanya. Berarti yang paling tinggi punyanya siapa dari teman-teman? Punyanya dari ini, udah stop. Semisal ya, terus kalau ada badai seperti ini, roboh. Terus badainya seperti ini baru seperti ini ya. Roboh enggak? Nah, kokoh? Lumayan kokoh. Nah, yang ini. Berarti apa kalau roboh? Fondasi kalian kurang kuat. Silakan buat lagi satu kali lagi dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Berarti yang bawah itu ditambahin biar tambah kuat. Gimana fondasi kalian yang paling bawah ditambahin? Refleksi kalian hari ini dari diskusi kalian. Yang pertama, ketika menara kalian goyah, bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Silakan kalian tulis di situ. Apakah ada rasa frustasi atau putus asa dan justru semangat untuk mencari cara agar menara itu tetap tinggi dan kokoh? Silakan kalian tulis perasaanmu gimana ketika menara kalian roboh. Yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau rasanya? Ya, jawabnya langsung di bawahnya. Tadi apa tuh bukan resiliensi? Namanya dikasih nama kelompoknya. Nanti dikumpulkan lagi
lagi. Frustasi itu keadaan di mana kita itu merasa kecewa. Kecewa. Kalian sudah berusaha ternyata gagal. Itu kadang menimbulkan rasa frustasi dalam diri kalian. Nomor 3, pernahkah kalian mengalami rasa frustasi dalam kehidupan kalian? Ayo, pernahkah kalian mengalami jodohan? Kalau lah bapak bilo setiap hari di karo bagas ngomong. Udah selesai? Dalam kehidupan kalian sehari-hari pernahkah kalian merasa frustasi? Tidak putus asa? Ketika kalian mengerjakan soal, misal kalian mengerjakan soal, kalian sudah berusaha ternyata jawabanmu salah, gimana perasaan kalian? Kecewa. Nah, itu kan bisa termasuk yang nomor 3 di luar permainan ini. Pengalaman tentang kehidupan nyata kalian yang menimbulkan rasa frustasi kalian ada nggak? Misal kalian sudah belajar ya UTS ulangan, sudah belajar tapi ternyata nilai jelek, gimana perasaan? Perasaanmu gimana kali? Awalmu wis sinau tenanan tapi ternyata pas ulangan nilainya jelek. Kecewa, sedih. Nah, itu bisa dipakai untuk jawaban nomor 3. Dengarkan teman-teman, ini Bapak Aura mau membacakan hasilnya. Sekarang berdiri satu aja yang berdiri. Ayo, berdiri dan Bapak, ayo. Ayo. Bertiga berdiri semuanya, ayo. Yang berdiri Aura sama Dewa, silakan kalian berdiri. Didengarkan ya. Yang keras. Frustasi dan kecewa. Coba bangkit dari frustasi dan berusaha bangkit kembali. 3, sekolah dan berusaha bangkit ternyata jatuh lagi. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Lauren. Kelompoknya Ubi Dika, silakan yang membaca. Ayo Dika. Ya langsung. Dengarkan temannya. Dengarkan ya temannya. Tidak untuk membangun hati kecewa dan Nah, didengarkan boleh kelompok Aurel. Nah, tadi kan kalian sudah membuat sebuah menara, tapi kebanyakan menaramu apa? Rombol, dan itu menimbulkan rasa frustasi. Nah, sekarang apa itu? Nah, kalian lihat resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialaminya. Seperti hal yang kalian lakukan, pasti kalian merasa frustasi karena menara yang kalian buat selalu roboh. Jadi kalian mempunyai rasa bangkit untuk kembali membuat menara agar menara itu tidak roboh. Selanjutnya, mengapa daya lenting makin penting? Pernah nggak kalian melihat seorang anak yang dibully temannya? Pernah nggak dibully temannya di sekolahan maupun melalui media sosial? Pernah nggak? Pernah lihat? Apa yang dirasakan siswa tersebut ketika dibully temannya? Sedih. Ada nggak yang di sini yang pernah dibully temannya? Apakah ada pembuli di sini? Mana ada? Nah, seperti kasus-kasus berikut ini, siswa SMP bunuh diri ketika
karena HP-nya disita orang tua. Sampai bunuh diri mungkin karena dia sudah tergantungan dengan HP-nya. Siswa SD dibully karena anak yatim, bunuh diri. Berarti dia apa? Stres, frustasi, dan dia pikirannya bukan pikiran yang jangka panjang, berarti pikirannya jangka pendek. Iya, ini nyata. Kalian bisa searching dulu, searching sendiri, tidak apa-apa, itu di Tribun News. Kalian bisa lihat sendiri banyak kejadian-kejadian seperti itu. Siswa-siswa yang sering ketergantungan HP, biasanya kan kalau HP disita marah enggak? Enggak. Yakin? Ada nggak yang HP-nya disita orang tua terus marah? Yang kemarin, ada nggak yang HP-nya disita oleh salah satu bapak ibu guru beberapa hari ya? Beberapa hari kemarin? Bagaimana perasaanmu? Bingung nggak ketika kalian biasanya pegang HP terus nggak pegang HP beberapa hari? Stres. Nah itu berarti kenapa kita harus membuka resiliensi, biar kalian tahu kalian bisa bangkit dari keterpurukan kalian. Nah ini ada fixed mindset dan growth mindset, di mana fixed mindset itu kalian merasa tidak bisa dikembangkan dalam diri kalian. Untuk fixed mindset itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembangkan. Sedangkan grow berarti bertumbuh, itu bisa dikembangkan. Seperti kesuksesan untuk saya bisa sukses jika saya punya bakat. Kalian yakin nggak hanya cuma mengandalkan bakat untuk sukses? Bisa? Bakat loh ya. Bakat saja. Bisa nggak kalian cuma bakat kalian bisa sukses? Apakah tidak ada dukungan dari lain-lainnya? Nah itu pola yang berpikir bahwa tidak bisa berkembang. Saya bisa sukses jika berusaha, bisa? Kalau kalian berusaha, apakah kalian bisa sukses? Bisa ya? Nah selanjutnya kegagalan. Saya menyerah. Apakah kalian pernah merasa gagal? Mandat pernah? Semisal kalian gagal dalam pelajaran, kalian nggak bisa menjawab. Riza pindah, mereka pindah aja. Bagas, pernahkah kamu mengalami kegagalan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Katanya, benar. Ketika kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Apakah menyerah? Apakah mau bangkit? Bangkit. Nah, kegagalan jika kalian punya berpikir pola bertumbuh. Saya akan coba lagi. Ketika kalian menjawab satu pertanyaan seperti kemarin ketika pelajaran IPA, kalian tidak bisa menjawab pertanyaannya. Apakah kalian menyerah? Ya. Kalian tetap berusaha atau cari cara lagi mencoba. Nah itu berarti pola tumbuh. Seperti ini kesulitan. Saya tidak bisa. Jangan merasa tidak bisa. Pasti kalian semuanya bisa. Jadi kalian harus menumbuhkan growth mindset, pola tumbuh. Jangan menyerah. Pasti kalian bisa jika kalian berusaha. Nah, silakan kalian lihat nih. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak saya buat terlalu banyak, termasuk fixed mindset atau growth. Nomor satu, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Menurut kalian itu bisa berubah nggak kecerdasan kalian? Bisa, berarti termasuk growth mindset karena kalian bisa berusaha untuk mengubah. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup. Itu pola berpikirnya apa? Stabil atau tumbuh? Stabil berarti pasti yang lainnya. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya
face mindset, karena cenderung untuk gagal, terus kita menghindarinya. Berarti kita tidak berusaha untuk menghapus kegagalan kalian. Yang merasa biasanya ulangan nilainya elek, jangan mudah menyerah. Tapi kalian harus bangkit. Gimana caranya? Belajar, itu dolanan, baik. Gunakanlah HP kalian semaksimal mungkin. Kalian gunakan HP-nya untuk belajar. Meskipun kalian suka TikTok, mungkin kalian TikToknya bisa untuk pembelajaran kalian. Lihat cara-cara menjawab. Kelihatan? Apa bacanya? Neoplastisitas. Otak kita terus tumbuh. Yaitu mekanisme biologis yang mendesain growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak merasa sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan tersebut. Berarti jika kita mempunyai pikiran untuk bertumbuh, maka otak kita juga akan bekerja. Semisal kalian menjawab pertanyaan, ketika kalian gagal dan kalian nyerah, otak kita seperti apa? Diam kan? Gak berpikir kan? Tetapi semisal kalian gagal, terus kalian berusaha mencari jawabannya, berarti otak kita akan bekerja. Nah, kalian senang nggak otak kita bekerja atau otak kita diam? Bekerja atau biar kita punya pikiran, juga pikiran, biar caranya bangkit, biar caranya tuh tumbuh. Nah, pujian menghancurkan resiliensi. Resiliensi prima tumbuh bangkit. Jika kalian terlalu mendapat pujian, kalian gagal tapi Allah gak apa-apa, sesuk isone. Itu menghancurkan enggak? Menghancurkan. Karena sesuk neh, dan ketika kalian gagal, seharusnya ayo sinau neh. Ayo belajar lagi. Jangan menyerah. Jika pujian kalian nanti kalian terlalu dipuji orang tua apa-apa, gak apa-apa, seperti itu nanti itu akan kalian pasti akan gagal. Ketika kalian salah, ketika kalian gagal, terus orang di sekitarmu bilang ora apa-apa, kira-kira perasaan lu gimana? Jadinya kalian gak mau bekerja lagi toh, gak mau mencoba lagi. Nah, terus temanmu di sebelah bilang iso, awakmu pasti iso, pasti kalian akan punya rasa percaya diri lagi untuk mengerjakan tersebut. Nah, wis kancamu gak apa-apa ya, padha aku yo. Lah, iki beda meneh. Berarti kalian sama-sama gak mau bertumbuh, gak mau resiliensinya, kalian gak mau bangkit. Pujian, kamu hebat. Dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Nah, cuma kamu hebat dong. Itu cuma pujian, tapi ketika kalian didukung, kamu hebat, kamu sudah berusaha, kamu layak mendapatkan hal itu, dan seterusnya. Membangun budaya ordinary, magic. Nah, magic, tahu magic? Magic. Dalam konteks pendidikan, penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan dan pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktek-praktek sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Semisal kalian terlambat sekolah, akhirnya ada terlambat? Bisa. Pasti nanti kalian terlambat, pasti kan kita akan memberi dukungan. Besok bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat agar kalian tidak terlambat. Membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Itu ada empati, validasi perasaan, pengakuan usaha, reframing, penegasan nilai dari hasil, tawaran dukungan. Apa ini? Apa ini? Ini apa? Makanan apa? Pernah makan? Isinya apa aja yang paling atas? Roti. Terus dalamnya
dan apresiasi. Diawali dengan apresiasi, di tengah kita koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya untukmu. Itu kita jadi apresiasi. Untuk koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikannya banyak waktu untuk latihan. Koreksinya, kalian cenderung menggunakan waktu kalian hanya untuk bermain. Koreksinya, tapi apakah kalian bisa menggunakan waktu luang kalian untuk belajar? Untuk apresiasinya, kita percaya bahwa kalian bisa. Nah, lembut dan tegas. Kalian suka lembut atau tegas? Lembut. Tegas atau lembut? Tegas. Tegas atau lembut? Terkadang orang tua punya ketegasan dan kelembutan masing-masing kan. Orang tua kalian lembut ketika kalian manut, nurut, nilainya bagus, pasti lembut. Tapi tegas ketika kalian apa? Bapak, bandel, nilai jelek. Pasti orang tua, karena orang tua juga punya sendiri ya. Main HP terus. Contohnya ini lagi. Nah, diawali apresiasinya Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Silakan kalian buat seperti ini untuk diri kalian sendiri agar kalian itu mampu bangkit. Dan satu kelompok satu enggak apa-apa. Gak usah digambar, cukup satu diawali apresiasi di tengah koreksi. Kalau mau gambar boleh gambar. Diakhiri dengan apresiasi lagi. Nah, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Apresiasi pertama, saya yakin kamu bisa mengerjakan soal tersebut. Untuk dikoreksinya, kamu harus lebih berhati-hati atau lebih teliti dalam mengerjakan soal tersebut. Untuk yang apresiasi, diakhiri apresiasi lagi, ternyata kamu bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik. Itu bisa, ayo. Pernah tidak kamu gini? Kamu kan harus sinau. Ya? Yang ketiga berarti diapresiasi lagi. Ternyata saya bisa ketika saya tidak. Bukan saya yakin saya bisa ketika saya tidak belajar dulu. Ayo di mana kamu? Ada di negara. Terima kasih. Sudah ya, karena waktu kita juga sudah habis. Untuk kesimpulan hari ini, kalian sudah paham bahwa kalian harus tetap semangat meskipun kalian pernah jatuh atau merasa putus asa. Kalian harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Tetaplah berusaha. Tumbuhkan resiliensi kalian untuk tetap bangkit dari keterpurukan atau rasa frustasi kalian. Udah ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.